Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggerebek sebuah ruko tempat pembuatan ribuan handphone rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak secara ilegal dari China, lalu dirakit menjadi handphone baru dan dijual di toko online. Proses perakitan ya, kalau kita lihat casingnya ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin penggerebekan ruko yang dijadikan pabrik handphone rekondisi di perumahan Greenport, Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi. Dalam ruko 3 lantai ini, pelaku mampu mereproduksi 5.000 lebih telepon seluler hanya dalam sepekan. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari China secara ilegal, lalu direkondisi menjadi handphone baru berbagai merek. Handphone rekondisi selanjutnya dijual di sejumlah marketplace dengan harga lebih murah dari konter resmi. Praktik pemalsuan handphone ini telah berlangsung 2 tahun dan baru terungkap setelah laporan masyarakat yang membeli handphone merek terkenal di marketplace. Total kerugian negara dari praktik penjualan handphone palsu diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Proses perakitan ya, Pemirsa, industri rumahan pembuatan oli palsu digerebek polisi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modusnya pelaku mengisi oli curah ke botol baru dengan berbagai merek terkenal. Praktik curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 drum oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan aksi premanisme 7 orang satpam dan seorang warga apartemen di Jakarta Barat diringkus polisi. Tak terima dengan penangkapan itu, para satpam melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Tak hanya itu, seorang warga juga turut digelandang petugas. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam dan warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Bati, iNews melaporkan. Pemirsa, video sejoli mesum di Stadion Pakansari memicu gaduh usai diunggah oleh seorang konten creator. Namun setelah diselidiki, pembuat dan penggugah video ternyata mengaku kejadian itu hanya settingan untuk konten akun media sosialnya. Video mesum di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor viral dan membuat gaduh. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan nama akun Bemskoy. Dalam video, 2 sejoli terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion. Aksi mesum dalam video itu pun memicu keresahan, terutama bagi warga yang kerap berolahraga di Stadion Pakansari. Saya mewakili dari konten kreator Motovlog Bogor ingin menyampaikan permohonan maaf juga terkait video kegaduhan kemarin yang kita tangkap. Usai viral, pembuat dan pengunggah video meminta maaf soal video pura-pura memergoki mesum di Stadion Pakansari. Peristiwa itu ternyata sengaja disetting untuk keperluan konten Bemskoy. Mereka membuat konten dan hanya konten saja dan itu tidak benar. Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika menemukan aksi tak senonoh di sekitar Stadion Pakansari.
Dalam unggahan Instagram lapor Pak Bupati, Stadion Pakansari kini berbenah. Banyak lampu penerangan berbeda dengan unggahan milik akun Bemskui beberapa waktu lalu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah event lari nasional di kota Bandung, Jawa Barat menuai kontroversi gara-gara ulah sekelompok orang yang membagi-bagikan minuman beralkohol. Minuman jenis bir itu dibagikan saat puluhan pelari mendekati garis finish. Event lari nasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat belum lama ini diwarnai aksi tak terpuji sekelompok orang. Puluhan pelari yang hendak menuju garis finish disambut beberapa orang yang membagikan minuman beralkohol. Bahkan aksi bagi-bagi minuman jenis bir ini diunggah di media sosial dan langsung menjadi kecaman warganet. Selain tidak etis, penggunaan minuman alkohol di ruangan publik melanggar Perda Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum mengetahui peristiwa itu meski ia berada di lokasi untuk membuka acara. Tapi komunitas tersebut memang tidak bisa kemudian ditegur langsung oleh pemerintah. Tetapi kalau saya perhatikan di sosial media, tampaknya mereka sudah terkena sanksi sosial. Farhan mengaku akan memanggil komunitas lari untuk meminta klarifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi kembali terjadi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1.600 meter di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pagi tadi. Akibat kerasnya dentuman, warga pun berhamburan keluar rumah. Sementara ketinggian abu vulkanik mencapai 1.600 meter dari puncak dan condong ke arah tenggara. Dentuman erupsi Gunung Merapi terdengar hingga radius 20 km dari pusat erupsi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Warga panik dan berhamburan keluar rumah. Catatan Pos Pengamatan Gunung Api PGA Merapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi di belakang Balok Kota Bukit Tinggi, letusan terjadi pada pukul 7:23 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati mencapai ketinggian 1.600 meter dari puncak dan condong ke arah tenggara. Akibat erupsi ini, warga mengaku merasakan mata perih karena abu menempel pada jaket. Pos Pengamatan Gunung Api Merapi mencatat sepanjang Juli telah terjadi 9 kali letusan dan 12 kali gempa hembusan. Hingga kini, Gunung Merapi masih berstatus level 2 atau waspada. Sementara masyarakat dan pendaki diimbau tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah Fairback di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sekumbang, iNews melaporkan.